Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Junaidi Saputra dan teman saya Muhammad Amrullah dan Muhammad Yudi Andriansyah. Kami perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna, yang mana akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Andriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pasar persaingan sempurna, yaitu pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran yang ditandai oleh jumlah konsumen dan produsen yang sangat banyak dan tidak terbatas. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar atau industri yang didirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Di dalam pasar persaingan sempurna, terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain bursa efek atau pasar modal atau pasar uang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan melanjutkan presentasi dari teman kami, dan untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah banyak penjual dan pembeli. Adapun sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil unsur pasar secara keseluruhan. Yang kedua adalah kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan, free entry and free exit. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru, jika dianggapnya menguntungkan, dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Dan yang ketiga adalah barang bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun Anda membeli di suatu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Dan yang keempat yaitu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkah harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perusahaan. Pengetahuan tentang keadaan ini yang mengakibatkan semua sumber daya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tidak ada produsen yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dan tidak ada konsumen yang membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dan yang kelima adalah mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sederhana. Maksudnya adalah tidak ada kesulitan sedikit pun
jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan baik dalam metode pembuatan hingga penjualannya kepada pembeli. Dan yang terakhir adalah kebanyakan perusahaan kecil. Pasar persaingan sempurna mengandung sebagian besar perusahaan kecil, relatif kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang dapat melakukan kontrol pasar atas harga atau kuantitas. Jika satu perusahaan memutuskan untuk mengandalkan outputnya dan berhenti memproduksi seluruhnya, pasar tidak terpengaruh, harga tidak berubah dan tidak ada perubahan dalam kuantitas yang diperlukan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi kelompok ini, yaitu pemaksimuman keuntungan jangka pendek. 1. Syarat pemaksimuman keuntungan. Di dalam jangka pendek, pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara sebagai berikut. 1. Membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. 2. Menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam cara pertama, keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila perbedaan antara keduanya adalah maksimum. Maka dengan cara yang pertama ini, keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal MR sama dengan biaya marginal MC atau MR sama dengan MC. Kemudian kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu 1. Pasar persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. 2. Kebebasan bertindak dan memilih. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dari awal sampai akhir, kami perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.